Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Baiklah guys, kali ini cerita kita bermula di sebuah kampus olahraga bernama Hanwoo College of Physical Education. Pagi selalu dimulai dengan suara riuh para atlet. Sepatu menjejak lantai, peluit pelatih, dan nafas berat dari berbagai cabang olahraga. Di antara hiruk-pikuk itu, ada seorang gadis yang berjalan dengan langkah mantap. Tubuhnya kekar, bahunya lebar, dan sorot matanya tegas. Dialah Kim Bok-ju, bintang muda tim angkat besi. Meskipun terlihat kuat, Bok-ju sebenarnya gadis sederhana yang manis dan lembut hatinya. Bersama dua sahabatnya, Sun-ok dan Dan-hee, ia menjalani rutinitas berat sebagai atlet. Latihan berjam-jam, pola makan ketat, dan disiplin tanpa henti. Tapi justru lewat mereka bertiga, hari-hari di kampus selalu penuh tawa dan kekacauan kecil. Suatu sore ketika Bok-ju berjalan pulang sambil membawa tas olahraga berat, dari kejauhan terdengar suara motor yang melaju pelan. Di atasnya duduk seorang pemuda tampan dengan seragam biru tim renang. Dia adalah Jung Jun-hyung. Tanpa sengaja, ia menurunkan sapu panjang dari bahu motornya. Dan plak, sapu itu menempel di wajah Bok-ju. Bok-ju langsung terkejut, sementara Jun-hyung justru tertawa dan memacu motornya melarikan diri. Bok-ju yang terkenal tidak mau kalah mengejarnya dengan marah. Keduanya terlibat kejar-kejaran singkat yang lucu. Dan dari situ dimulailah hubungan musuh tapi lucu yang penuh keisengan. Yang tidak Bok-ju tahu, Jun-hyung sebenarnya mengenalinya. Mereka adalah teman masa kecil, tapi Bok-ju sama sekali tidak mengingatnya. Melihat Bok-ju yang sekarang jadi gadis yang kuat dan berani, Jun-hyung merasa geli sekaligus terkesan. Hari-hari di kampus pun kembali berjalan. Setiap atlet berjuang dengan beban mereka masing-masing. Para perenang sibuk mengejar detik, para pesenam bertarung dengan keseimbangan tubuh, dan para atlet angkat besi seperti Bok-ju fokus mengalahkan diri sendiri setiap kali mereka mengangkat barbel. Namun dibalik semua itu, Jun-hyung menyimpan masalah serius, false start syndrome. Setiap kali akan lomba, ia sering terlalu gugup hingga melompat lebih dulu. Ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan tekanan itu semakin menumpuk. Sementara itu, di sisi lain kampus, hidup Bok-ju mulai berubah karena hal yang sederhana. Ketika sedang berjalan, ia tiba-tiba berhenti karena kehujanan. Bok-ju pun masuk ke dalam sebuah klinik untuk mencari petugas yang bertanggung jawab. Klinik itu bersih, hangat, dan tenang. Sangat berbeda dengan ruang latihannya yang penuh suara besi dan keringat. Dan di sana ia bertemu Dr. Jung Jae-hee. Dengan wajah ramah, suara lembut, dan sikap yang penuh perhatian, Jae-hee langsung membuat Bok-ju terpana. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bok-ju merasakan jantungnya berdetak tidak karuan. Ia salah bicara, salah tingkah, bahkan salah mengartikan maksud klinik tersebut sebagai tempat menguruskan badan. Sebuah ironi besar untuk seorang atlet angkat besi, guys. Jae-hee membantu mengangkat barang yang jatuh, memberikan tisu, dan berbicara dengan sopan. Bok-ju hanya bisa mengangguk-angguk. Padahal dalam hati ia menjerit malu dan bahagia di saat yang sama. Tapi ia tidak tahu satu fakta penting. Jae-hee adalah kakak sepupu dari Jun-hyung, si pengganggu yang baru ditemuinya. Malam itu Bok-ju berjalan pulang dengan langkah ringan. Ayahnya sudah menunggunya di restoran ayam goreng keluarga mereka. Ayahnya keras tapi sangat menyayangi Bok-ju, menyajikan makan malam dan menanyakan latihannya. Bok-ju menjawab singkat, tetapi pikirannya lagi-lagi melayang pada senyum lembut dokter yang baru ditemuinya. Dalam diam, Bok-ju mulai merasakan sesuatu yang baru. Perasaan untuk pertama kalinya ingin terlihat cantik, ingin dipandang sebagai perempuan, dan bukan hanya sebagai atlet yang kuat. Di kamarnya, ia menatap wajahnya di cermin, sambil memikirkan bagaimana cara bertemu dokter itu lagi. Di lain sisi, Jun-hyung menyadari sesuatu yang membuatnya tersenyum jahil. Ia dan Bok-ju satu kampus, sering bertemu dan Bok-ju mulai digoda, guys. Itu berarti banyak kesempatan untuk mengganggunya. Dari langkah kecil ini, kita bisa melihat bagaimana kedekatan mereka perlahan akan terbentuk. Episode pertama pun berakhir dengan suasana hangat dan ringan. Sebuah pertemuan dari masa lalu, awal dari cinta pertama yang polos, dan sebuah kampus penuh mimpi serta perjuangan berat. Bok-ju masih belum tahu bahwa hidupnya akan berubah, bukan hanya karena cinta,
tapi karena perjalanan untuk memahami dirinya sendiri. Seorang gadis kuat yang juga ingin dicintai. Popon pamit dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.